Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sobat semua. Pada video kali ini saya akan share tentang Wali Songo, wali yang kedua, yaitu Sunan Ampel, yang nama aslinya adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah. Bagaimana kisahnya, apa ajarannya, dan kesaktian apa yang dimiliki oleh beliau? Inilah kisah dan kesaktian Sunan Ampel. Kisah dan kesaktian Sunan Ampel. Sunan Ampel yang bernama lengkap Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat adalah salah seorang wali di antara wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Ia lahir tahun 1401 Masehi di Champa. Menurut ensiklopedia Van Nederlandes India, diketahui bahwa Champa adalah salah satu negeri kecil yang terletak di Vietnam. Sementara Raffles menyatakan bahwa Champa terletak di Aceh yang kini bernama Jeumpa. Sunan Ampel adalah putra Syekh Ibrahim As-Samarqandi yang dimakamkan di desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Ibrahim As-Samarqandi merupakan putra Syekh Jumadil Kubro. Walau demikian, terdapat pula sebagian riwayat yang menyatakan bahwa Sunan Ampel merupakan anak dari Maulana Malik Ibrahim, yaitu menantu Sultan Champa dan ipar Dwarawati. Karena gonjang-ganjing politik di Champa sekitar abad 15 Masehi, Raden Rahmat melakukan perjalanan ke daerah Jawa untuk menunaikan misinya menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanannya ke tanah Jawa, Raden Rahmat sempat singgah di Palembang dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang, Arya Damar, yang diam-diam berganti nama Arya Abdillah. Ia juga singgah di Tuban dan berlabuh di Majapahit. Ia tergolong keturunan bangsawan, anak dari ulama besar Syekh Maulana Malik Ibrahim, sekaligus juga keponakan dari Raja Majapahit. Karena hubungan baiknya dengan Raja Majapahit kala itu, yaitu Prabu Brawijaya, Raden Rahmat diberi sebidang tanah di Ampel Denta, Surabaya. Di sanalah basis pertama dakwah Raden Rahmat berdiri. Karena ia menyebarkan Islam di kawasan Ampel Denta, ia dikenal sebagai Sunan Ampel. Di kawasan Surabaya itu, dakwahnya dimulai dengan mendirikan pesantren Ampel Denta. Ia mendidik kader-kader penyebar Islam. Di antara murid-murid Sunan Ampel yang terkenal adalah Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Ajaran Sunan Ampel. Salah satu ajaran Sunan Ampel paling terkenal adalah pesan Molimo, berarti tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu 1. Mau main atau tidak mau berjudi. 2. Mau ngombe atau tidak mau minum arak. Yang ketiga, mau maling atau tidak mau mencuri. Yang keempat, mau madat atau tidak mau menghisap candu. Dan yang kelima adalah mohmadon atau tidak mau berzina atau bermain perempuan yang bukan istrinya.
Dari sisi keluarganya, Sunan Ampel memiliki 2 istri, yaitu Nyai Ageng Manila atau Nyi Gede Manila, Putri Tumenggung Wilatika, dan Mas Karimah, Putri Ki Wiro Suryo. Dari 2 istrinya itu, Sunan Ampel memiliki 7 anak, termasuk Maulana Makdum Ibrahim, yaitu Sunan Bonang, dan Sarifuddin, yaitu Sunan Derajat. Sunan Ampel diperkirakan meninggal pada tahun 1481 di Demak, dan ia dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Kesaktian Sunan Ampel. Kisah Sunan Ampel yang menghidupkan Mbah Soleh. Ada sebuah kisah menarik yang terdapat pada makam Mbah Soleh yang terletak di kompleks Masjid Agung Sunan Ampel di Jalan Ampel, Semampir, Surabaya, yang disebut-sebut sebagai murid kesayangan Sunan Ampel. Sebagai salah satu santri, Mbah Soleh ditugaskan untuk menjaga kebersihan masjid oleh Sunan Ampel. Saat Mbah Soleh meninggal dunia, Sunan Ampel merasa gelisah dan kemudian mengucapkan seandainya ia masih hidup, masjid tentu akan selalu bersih. Ucapannya itu terbukti dengan kehadiran Mbah Soleh kembali. Saat meninggal dunia, Sunan Ampel mengulangi pernyataannya itu hingga 9 kali. Kini makam Mbah Soleh sendiri terdapat 9 buah di pelataran masjid. Itulah sejarah kisah singkat tentang Sunan Ampel, bagaimana sepak terjangnya dalam menjalankan, mengamalkan, menyampaikan, menyebarkan ajaran Islam di Surabaya dan sekitarnya, serta ajaran-ajaran yang disampaikan, yaitu salah satunya Molimo dan kesaktian yang dimilikinya. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil hikmahnya. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.